Sidang Ibu Pendeta Darmiati Pariaji dengan judul Bagaimana untuk Hidup Sepenuh-penuhnya dalam Tuhan. Untuk hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juli 2024. Doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua agar senantiasa hidup dalam kekudusan, agar kami semua menjadi warga surga, agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romawi kedua. Bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan? Ada 4 hal bagaimana untuk kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Yang pertama, selalu berdoa. Filipi 4 ayat 6, Lukas 18 ayat 1. Tuhan Yesus yang mengingatkan kita supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu artinya berdoa terus-menerus, tidak kehilangan semangat dalam hati kita. Kalau kita sadari bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita, maka kita akan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita sangat bergantung kepadanya dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong. Kedua, membaca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari. Kisah para Rasul 17 ayat 11, Mazmur 85 ayat 9, Matius 4 ayat 4. Kita harus meyakini bahwa firman Tuhan memberi kehidupan dan menopang kegiatan kita setiap hari. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan juga melalui setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Jika kita membaca firman Tuhan setiap hari, maka kita akan melihat perbedaannya. Setelah kita membaca firman Tuhan, kita bisa mengerti kebenaran yang sesungguhnya, bukan kebenaran yang berdasarkan kata orang atau yang dilakukan orang. Yang ketiga, tinggal di dalam Yesus. Yohanes 15 ayat 4 sampai 7, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Tinggal di dalam Yesus berarti tetap tersambung kepada pribadi yang memberi hidup, pribadi yang memberi kuasa. Tinggal berarti percaya pada kasih Yesus, percaya bahwa kita dikasihi oleh Yesus sekalipun dalam kondisi sulit. Kasih Yesus nyata. Tinggal dalam Yesus berarti percaya perkataan Yesus. Yang keempat, tolak khawatir. Matius 6 ayat 30 sampai 33, 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9. Khawatir adalah hal yang manusiawi yang dialami oleh banyak orang, tetapi kita harus melawan khawatir itu dengan iman yang teguh. Terus perkatakan kata-kata firman Tuhan, karena apa yang kita imani, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Janganlah khawatir, karena khawatir menghambat doa kita. Gantilah khawatir dengan ucapan syukur yang tulus. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kita. Doa penutup Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya,
Amin. Terpuji nama Tuhan. Demikian suara gembala sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus.